Oke. Saya juga pengen rekam ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-6 gitu ya. Pertemuan ke-6 kita akan bahas mengenai penelaahan rancangan Renja KL ya, rancangan Renja KL. Kalau kita biasa menyebutnya itu telaah Renja gitu doang, simpelnya seperti itu. Ini masih satu siklus ya dalam rangka menyusun anggaran. Kalau pertemuan lalu kan kita membahas mengenai pagu indikatif ya. Nah, kesempatan ini kita akan membahas mengenai telaah rancangan Renja ya. Karena setelah KL mendapatkan pagu indikatif, maka mereka akan membuat namanya rancangan Renja. Setelah rancangan Renja selesai, mereka kirim ke Bappenas sama kirim ke Kementerian Keuangan. Baru nanti ditelaah di situ, gitu ya. Saya mohon maaf tadi saya share screen-nya salah ya. Saya share screen akuntansi ya. Ya nggak apa. Itu buat kakak kelas kalian yang mau lulus yang sekarang meter 6 ya, karena habis ngajar kalian saya ngajar akuntansi. Tadi salah share. Nah, kemarin Pak Irwan itu pesen sama saya, dia bilang gini, Mas Dani jangan dihabiskan mata kuliahnya, maksudnya 2 SKS ini jangan dihabisin karena akan ada kuis bareng serentak ya. Jadi Pak Irwan ingin ada kuis bareng antar seluruh program studi ya. Itu nanti di tanggal 2, bukan seluruh program studi, seluruh prodi kita ya semester 4 ini. Itu tanggal 29 kalau nggak salah ya, tanggal 29. Jadi nanti ada kuis rame itu seluruh kelas, seluruh anak-anak dari dosen yang ngajar itu akan kuis serempak di tanggal 29. Nanti jamnya saya kasih tahu ya. Itu melalui LMS. Nah, selain kuis itu nanti di pasca pertemuan P6 ini ya, saya juga akan ada kuis. Kuisnya itu dari P4 sampai P6 ya. Mungkin setelah pelajaran ini. Jadi walaupun Pak Irwan pesen nggak boleh habis, jadi dari 100 menit katanya pakai aja yang 80 menit, yang 20 nanti buat kuis tapi tanggal 29. Nah, mungkin tetap saya akan habiskan 100 menit ya, karena saya ada kuis sendiri dari saya. Kan kemarin udah kuis P1 sampai P3, nanti P4 sampai P6. Terserah kalian mau milih hari apa, mau hari ini boleh, mau besok atau ntar malam juga boleh ya. Kuisnya mau jam berapa. Kalau 2 kelas yang saya ajar udah kemarin, udah ya. Kalian mau pilih kapan, terserah ya. Kan itu saya tinggal setting aja, nanti kalian kerjain. Itu. Nah, kita lanjut di pertemuan kita. Pertemuan ini, pertemuan ke-6 ini. Pertama kita akan bahas konsep dasar, mekanisme, sama telaah Renja KL baik untuk TM1 maupun TM2. Sehingga nanti kalau kalian sudah selesai mata kuliah untuk pertemuan ini, harapannya kalian memahami proses telaah Renja KL ya. Proses telaah Renja KL. Nah, baik di tahap 1 ataupun tahap 2 Nah, kita mulai dengan konsepsi dasar. Teman-teman kalau baca di peraturan pemerintah PP 90 tahun 2010 ya, itu kan pengganti dari PP 21 tahun 2004 ya. Itu tentangnya sama tapi yang PP ini udah dicabut. Di pasal 8 itu ada kata-kata dalam proses penyusunan Renja KL ya, akan ada pertemuan 3 pihak. Ini yang sering kita sebut dengan trilateral meeting.
ya, pertemuan 3 pihak. Nanti akan ada rekan kita dari Kementerian Teknis, dia yang menyusun renja. Kemudian ada rekan kita dari Bappenas dan rekan-rekan kita dari Kemenq, khususnya DJA, ya, khususnya DJA. Jadi ada 3 pihak ini, maka disebut trilateral meeting. Pertemuan mereka itu dilakukan untuk apa? Untuk mensinkronkan agar perencanaan itu inline dengan penganggaran. Karena kesalahan kita di masa lalu adalah tidak ada benang merah antara perencanaan dan penganggaran. Itu kesalahan-kesalahan yang di masa lalu yang kita tidak ingin itu berulang-ulang terus. Jadi dulu kita merencanakan kinerja gitu-gitu, begitu mau melaksanakan duitnya nggak ada. Karena dulu pembicaraan kinerja itu ada di Bappenas, kemudian pembicaraan mengenai anggaran itu ada di Kemenq, kadang nggak nyambung. Nah sekarang itu dengan apa tuh namanya adanya trilateral meeting, maka kita pengennya hal seperti itu nggak terjadi lagi. Ya, nanti dicek di trilateral meeting. Ada nggak target-target kinerja yang dia itu belum didukung oleh anggaran yang memadai. Nah, telaah renja ini adalah bagian dari proses penyusunan renja pada level kementerian dan RKP pada level nasional. Jadi apa yang terjadi di dalam TM itu nanti menjadi input yang berharga di dalam mematangkan renja dan mematangkan RKP, rencana kerja pemerintah. TM sendiri nanti ada 2, TM 1 sama TM 2, trilateral meeting 1 dan 2. 1 kapan Pak? Ketika ada surat bersama SP Paku Indikatif. Kemarin kita udah belajar bahwa Paku Indikatif itu nanti dikeluarkan dari hasil kolaborasi 2 kementerian, Bappenas sama Kemenq. Nah, ketika KL mendapatkan Paku Indikatif, mereka akan menyusun rancangan renja dibahas di TM1. Nah, kemudian TM2 sendiri akan terjadi atau dilakukan ketika ada paku anggaran yang telah ditetapkan. Ini keluarnya juga menggunakan SB, surat bersama. Nah, tujuannya apa telaah? Kalau tadi saya bicara mengenai tujuan yang material. Material itu substantif. Substantifnya apa? Pengen ada sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran. Itu substantifnya di situ. Maka ada TM. Tapi kalau formatif itu apa itu namanya formal ya, tujuan-tujuan formal, tujuan-tujuan resmi gitu ya, tujuan-tujuan yang ada bentuk secara ada eviden, ada bukti secara jelas itu adalah menghasilkan dokumen hasil penelaahan. Jadi upaya-upaya sinkron itu nanti akan ditulis di dalam catatan hasil penelaahan. Catatan hasil penelaahan nanti juga akan ditandatangani oleh 3 pihak, KL, Bappenas, sama Kemenq. Nah nanti hasil-hasil TM yang ada di dalam catatan hasil penelaahan ini akan dibawa ke Rakorbangpus, Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat. Kemudian ada Musrengbang, Musyawarah Perencanaan Pembangunan. 2 aktivitas ini dilakukan untuk apa? Untuk mematangkan RKP ini. Ya. Jadi Bappenas setelah ketemu Kementerian Teknis di dalam TM1, TM2 gitu ya. Mereka akan mengelaborasi informasi-informasi itu dalam Rakorbangpus dan Musrengbang. Nanti Musrengbang terakhir itu isinya laporan kepada Presiden, dibahas di sidang kabinet. Di sidang kabinet hasilnya namanya Perpres ya, peraturan Presiden tentang RKP. Jadi RKP itu ditetapkan dengan peraturan Presiden.
Jadi prosesnya panjang untuk merencanakan anggaran, baik di pemerintah pusat dan di daerah. Jadi kalau kalian nanti jadi birokrat, gitu ya, kalian harus mulai memikirkan apa yang akan kita lakukan itu sejak T-2, T-1, gitu ya. Tidak ada yang instan, hari ini pengen langsung terjadi, gitu nggak ada. Sulit itu terjadi. Kecuali kita bisa menempuh revisi-revisi anggaran, dan itu butuh effort yang luar biasa, ya, karena tergantung nanti revisi anggarannya itu terjadi di level apa. Jadi kalau misalnya kadang ada bupati, gubernur, presiden terpilih, gitu ya, mereka bikin target 100 hari, ya, 100 hari pemerintahan presiden apa, itu belum tentu nanti semuanya bisa tercapai, ya, tergantung dia kemampuan membawa organisasi untuk menyesuaikan diri dengan visi misi presiden atau bupati terpilih. Karena apa yang ada di depan dia ketika dia dilantik itu sudah direncanakan dari 2 tahun yang lalu. Dari 2 tahun yang lalu. Makanya biasanya kalau dia pentahana, ya, pejabat, atau dia isinya itu ada pejabat lama gitu, pentahana itu artinya, dia itu biasanya janjinya nggak terlalu wow, ya, karena dia tahu oh ini memang udah kayak gini gitu. Jadi merubah itu nggak harus cepat-cepat, ya, kita bisa menjentrengkan rencana kita itu selama masa jabatan gitu, bisa. Kan kadang masyarakat nunggu 100 hari dia ngapain gitu, ternyata nggak ngapa-ngapain gitu, menurut masyarakat gitu ya. Nah lalu masyarakat kecewa. Padahal dia juga kerja, cuma kerja dia itu dihadapkan pada upaya merubah rencana yang sudah dimatangkan 2 tahun yang lalu. Kalau kadang dia harus mensinkronkan dengan Bappenas, dengan Krisna, dengan keputusan-keputusan DPR, itu yang butuh waktu lama kan. Nah, kalau kita lihat proses penyusunan Renja itu kurang lebih seperti ini, ya. Pada level nasional kita tahu ada RPJM nasional, itu dokumen perencanaan 5 tahun. Nanti ini dijabarkan di rancangan awal RKP. Siapa yang bikin rancangan awal RKP? Itu teman-teman Bappenas. Setelah mereka mendengarkan arah kebijakan gitu dari presiden. Lalu pada level KL itu punya dokumen perencanaan 5 tahunan, ya. Itu nanti dijabarkan ke rancangan Renja. Rancangan Renja ini ketika dibuat, teman-teman KL harus melihat rancangan awal RKP yang dibikin oleh Bappenas. Dan dia juga harus melihat kemampuan pagu indikatif. Jangan sampai bermimpinya itu terlalu tinggi, tapi indikatifnya tidak mencukupi. Ya, jadi dia ngelihat ketika bikin Renja, gitu ya, teman-teman KL itu ngelihat Renstra, ngelihat RKP, ngelihat indikatif. Rancangan Renja, ya, nanti ditelaah dalam trilateral meeting. Trilateral meetingnya itu mempertemukan 3 pihak yang terkait dengan 3 dokumen ini. Indikatif itu kan Kemenkyu, terkait dengan uang Kemenkyu. RKP itu Bappenas, maka Bappenas hadir. Renstra itu KL teknis yang bikin Renja. Jadi mereka bertemu dalam trilateral meeting, hasil telaahnya itu dipakai, dituangkan tadi dalam catatan hasil penelaahan, itu menjadi input dalam Rakorbang dan Musrengbangnas. Maka Bappenas itu bisa memfinalkan rancangan, memperbaiki rancangan awal RKP menjadi rancangan RKP 2. Jadi awalnya hilang, tinggal rancangan RKP. Ya, ini dimatangkan lagi di Musrengbang Nasional nanti di sekitar bulan April. Nanti menjadi rancangan akhir, baru bawa sidang kabinet itu ditetapkan jadi RKP. Nah, RKP yang udah final nanti dibagi kepada masing-masing menteri, mereka betulin rancangan Renja KL mereka.
Karena barangkali pada saat musrengbang, kemudian sidang kabinet, itu ada input-input atau masukan-masukan baru. Ya, setelah ketemu antar kementerian, maka mungkin ada kesepakatan baru. Itu proses penyusunannya. Nanti dokumen yang bawa kan itu ada kata-kata atau penjelasan, nanti kalian baca ya. Jadi kalau rancangan awal RKP nanti itu isinya ada rancangan umum kebijakan, prioritas, gitu ya. Prioritasnya nanti ada prioritas nasional, gitu ya. Kemudian ada prioritas kewilayahan atau regional, gitu ya. Kemudian ada prioritas bidang juga, gitu ya. Ada rancangan ekonomi makro, ada renja dan pendanaan. Pendanaan itu nanti kita bahas di belakang. Dari mana aja sumber-sumbernya nanti kita bahas. Kemudian kalau renja sendiri itu lebih detail dari RKP. Ya. Karena renja itu nanti akan bercerita mengenai policy atau kebijakan pada level KL. Kemudian program yang diusung oleh setiap KL. Kegiatannya apa aja. Indikator untuk program dan kegiatannya apa. IKK itu indikator keluaran kegiatan. Selain kegiatan, programnya juga ada indikator, namanya sasaran program. Jadi program dan kegiatan ini akan punya indikator. Lalu ada lagi sasaran output, ya, target pada level outputnya itu seperti apa. Kan kalian tahu ya nomenklatur anggaran itu dari mulai fungsi, subfungsi, gitu ya, program, kegiatan, output, gitu kan, komponen, lalu ada jenis belanja, lalu di detail. Nah, renja itu menyajikan informasi-informasi. Yang tidak itu cuma detailnya doang. Ya. Karena detail itu nanti di RKAK, RKAKL. Renja itu cuma sampai ke jenis belanja. Nah, lalu kita akan bahas sekilas proses dalam menyusun apa itu namanya renja KL yang dalam penyusunan anggaran maksud saya, tapi dia bersinggungan dengan renja KL, ya, dengan renja KL. Kita tidak akan sampai ke RKKL karena RKKL nanti kita bahas setelah UTS, ya, setelah kalian Idul Fitri, kan nanti fresh lagi nih. Fresh lagi, baru kita ke RKKL. Nah, kita mulai dengan pertama, penyusunan tema dan sasaran arah kebijakan dan prioritas. Kan kita udah belajar lalu, evaluasi itu dimulai dari T-2, ya. T-2. Jadi kalau kita sekarang di tahun T, gitu ya, kemudian kita akan merencanakan tahun T, gitu ya, tahun T sebentar. Kalau misalnya gini, ini sekarang tahun T, kita akan bikin T+1. Nah, ini kita tahun T, kemudian sini T minus 1. Ya. Kita posisinya di mana misalnya? Kita posisinya misalnya di bulan Januari, gitu ya. Maka evaluasinya itu dimulai dari T-1. Ya, T-1. Jadi bisa Desember, bisa November, sampai bulan Januari. Kita masih punya kesempatan untuk itu. Nah, dari hasil evaluasi, teman-teman Bappenas itu nanti merumuskan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan. Misalnya tema untuk tahun 2021 itu kalau nggak salah pemulihan ekonomi dan rekonstruksi sosial kalau nggak salah. Saya lupa ya. Jadi ada 2, pemulihan ekonomi dan kalau nggak salah itu pemulihan rekonstruksi sosial atau apa saya lupa ya. Nah itu tema. Itu Bappenas itu bikin setelah dia melihat hasil evaluasi dari masing-masing KL.
oh ketahuan nih kita ekonominya lagi terpuruk gitu. Maka temanya itu pemulihan ekonomi. Nanti disebutin sasarannya apa, arah kebijakan, prioritas. Nah, setelah Bappenas itu firm, dia mengelaborasi, menggodok, baru disampaikan kepada presiden. Mungkin presiden ada masukan atau arahan-arahan tertentu, nanti dibetulin. Setelah dibetulin sama Bappenas dan di-ACC oleh presiden, maka di-share ke KL Pemda. Ya, termasuk pemangku kepentingan. Misalnya pemangku itu bisa BUMN, bisa universitas, ya, kemudian bisa pemerhati kebijakan, gitu ya. Itu dikasih tahu, termasuk Pemda-Pemda. Kemudian tahapan yang lain yang terkait dengan penyusunan Renja adalah review angka dasar. Siapa yang melakukan review angka dasar? DJA, dalam hal ini Direktorat Anggaran, berkolaborasi dengan KL. Ya, DJA plus KL nanti melakukan review angka dasar. Hasilnya akan dipakai sebagai input dalam menentukan pagu indikatif. Kan kemarin kita udah belajar ya, hasil review angka dasar ditambah dengan informasi mengenai ketersediaan anggaran, itu akan menjadi pagu indikatif. Kalau pagu indikatifnya masih memungkinkan, kita akan menampung new inisiatif. Kemudian tahapan ketiga adalah penyusunan kebijakan fiskal sama ketersediaan anggaran. Tadi sudah saya singgung ya. Nanti Kemenkyu, Bappenas berkolaborasi, mereka menentukan berbagai indikator ekonomi makro yang nanti dipakai dalam membuat RKP gitu ya. Kemudian KEM dan BPKF yang ada di RKP itu digodok. Baru Kemenkyu dan Bappenas akan menyepakati atau menemukan, memperhitungkan, oh ketersediaan anggaran kita itu segini gitu ya. Lalu disampaikanlah ya pokok-pokok kebijakan fiskal, kerangka ekonomi makro yang akan dimuat dalam RKP itu, dan ketersediaan anggaran kepada presiden. Lalu presiden nanti akan melihat apakah KEM, PPKF, dan ketersediaan anggaran ini sudah mengakomodir visi misi dia secara tahunan. Ya. Misalnya dia pernah ngomong, saya akan mendukung UMKM agar tumbuh di Indonesia. Nanti dia lihat di sini atau pertumbuhan atau pemihakan pada UMKM. Nanti dicek. Nah, kalau udah oke, disetujui. Kalau udah setujui, nanti Pak, kira-kira ketersediaan anggaran kita itu segini. Presiden udah oke. Nah, udah KL itu segini. Sisanya untuk belanja non-KL dan TKDD. TKL, TKDD. Lalu komponen pembiayaannya ini, ya. Dan nanti di dalam informasi ketersediaan anggaran itu akan ada penjelasan mengenai sumber pendanaan. Itu apakah dari rupiah murni, ya. Rupiah murni itu sumbernya nanti ada dua, ada pajak, ada PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Kemudian ada lagi namanya RM, rupiah murni pendamping.
rupiah murni pendamping itu sebenarnya ya rupiah murni, tapi kita sudah alokasikan dedicated untuk suatu kegiatan tertentu. Nanti saya ceritain mengenai apa ini RMP. Kemudian ada lagi mengenai sumber pendanaan yang sumbernya dari PNBP. Tapi yang sifatnya dalam kurung reguler atau biasa. Karena akan ada lagi PNBP yang bersumber dari BLU, namanya sumber pendanaan BLU. Gitu. Lalu sumber pendanaan berikutnya adalah pinjaman luar negeri. Lalu ada lagi hibah luar negeri. Lalu ada lagi pinjaman dalam negeri. Ada lagi nanti satu namanya sumber pendanaan dari penerbitan surat berharga syariah negara, yang kita itu sering menyebutnya sebagai sukuk. Ya. Ini jam berapa ya? Jam berapa? Jam 8 ya. Bentar dulu. Saya ingat pagi ini ada rapat, ada ini. Ada rapat sukuk. Saya ada undangan rapat sukuk. Benar. Saya double zoom ya. Saya biasa kayak gini ya. Double zoom. Bentar. Bentar ya. Oke. Kita lanjut. Jadi, oh ya, tadi belum saya jelasin mana yang RMP, mana apa tuh namanya pinjaman. Nah, RMP itu biasanya menyertai pinjaman, ya. Jadi misalnya gini. Saya pernah menjelasin nggak di kelas kalian? Misalnya gini, kita akan bangun universitas, kan? Kita akan bangun universitas, misalnya nilainya 500 miliar. Kita nggak punya duit nih, 500 miliar. Kita pinjam ke luar negeri, pinjaman luar negeri. Lalu pada saat ketemu dengan lender, misalnya World Bank, gitu ya. World Bank nanya, itu biayanya 500 ya? Iya, biayanya apa aja? Ini mulai dari ini Pak, mulai dari pengadaan barang dan jasa, tanahnya, kita akan beli tanah, bangun gedung sampai dia siap menjadi universitas. Oh gitu ya, gini aja deh, saya mau ngasih utang untuk bangun gedung, cuma ada syaratnya. Syaratnya apa? Aku nggak mau urusan mengenai pembebasan tanah. Jadi World Bank-nya itu ngomong, aku nggak mau lah urusan yang tanah itu urusan kamu sama wargamu, itu urusanmu aja. Oke, nah akhirnya si siapa ini? Pemerintah kita harus nyediain untuk pembebasan tanah, misalnya 100 miliar. Nah, 100 miliar ini namanya RMP, rupiah murni pendamping. Artinya kita harus nyediain biar World Bank-nya kasih pinjem yang untuk bangun gedung. Kemudian waktu diskusi lagi, World Bank ngomong, gini ya, nanti apa itu namanya? Aku kan nggak mau apa itu namanya? Membiayai pengadaan tanahnya. Iya, cuma gini deh, aku mau kasih kamu hibah deh. Soalnya kamu itu bagus programnya bikin universitas untuk mencerdaskan ya warga negara dan sebagainya. Kami sangat dukung itu. Nah, ada bagian nanti saya kasih kamu namanya grant atau hibah. Nah, hibahnya itu nanti kita akan nyebutnya hibah luar negeri. Lalu kita tanya, hibahnya di mana?
apa aja itu World Bank? Aku akan kasih hibah untuk biaya manajemen. Jadi kan kamu nanti bangun gedung itu, kamu butuh panitia. Panitianya itu namanya manajemen proyek. Gaji direktur, kemudian biaya kantor dan sebagainya itu nanti aku bayar dengan hibah aja. Jadi aku murni untuk gedungnya, tapi biaya manajemen nanti aku hibah aja. Nah, kalau kita mau berarti proyek itu nanti sumber pendananya ada pinjaman luar negeri, ada rupiah murni pendamping, ada hibah luar negeri. Ya. Misalnya hibahnya itu 10 miliar. Berarti pinjamannya berapa? 390. Nah, pendanaan itu nanti dijelasin namanya naskah pinjaman, naskah perjanjian pinjaman hibah luar negeri, namanya NPPHLN. Naskah perjanjian pinjaman hibah luar negeri. Kalau orang luarnya, World Bank-nya nyebutnya biasanya loan agreement, ya. Tapi di dalamnya tetap ada hibah. Mereka nyebutnya loan agreement. Kalau kita naskah perjanjian pinjaman hibah loan. Itu di PPKF, ya. Kemudian di tahap berikutnya adalah terkait dengan penyiapan rancangan awal RKP. Nyain teman-teman di Bappenas. Nanti dia akan tadi kebijakan fiskal, programnya nanti ada yang level KL, ada yang lintas KL, ada yang kewilayahan. Kalau lintas KL itu artinya banyak KL yang make. Contohnya misalnya program pendidikan kedinasan itu lintas KL. Jadi di Kemenq ada, di Kemensos ada, di Kementerian Dalam Negeri ada, itu lintas KL. Kalau program KL itu misalnya program pengelolaan belanja negara, itu cuma ada di Kemenq. Program pengelolaan kekayaan negara, itu cuma ada di Kemenq. Program pengelolaan pendidikan dasar, nah itu adanya di Kemendikbud. Jadi ini program KL, ada lintas KL, ada yang lintas wilayah. Lintas wilayah itu di pusat ada, di Pemda-Pemda juga harus nyantel. Itu contohnya program misalnya pembangunan kawasan ekonomi khusus atau KEK. Itu kewilayahan. KEK itu misalnya KEK-nya ada di Banten. Nanti ada dia melintasi Serang, Pandeglang, kemudian apa lagi? Apa jenisnya? Misalnya Tangerang gitu ya. Banyak kabupaten. Nah, tahapan berikutnya yang terkait dengan RENJA adalah penyusunan paku indikatif. Nanti kalau Bappenas itu sudah menyusun atau mematangkan prioritas nasionalnya apa, ya. Sebentar sebelum ke situ saya mau jelasin ini. Nanti program-program prioritas ini ya yang dimuat di dalam RKP itu nanti di breakdown menjadi programnya apa gitu. Jadi prioritas pembangunan nanti akan di breakdown ke program yang terkait. Di dalam program itu nanti ada namanya kegiatan. Jadi satu program terdiri minimal satu kegiatan. Kemudian kegiatan ini di breakdown lagi menjadi proyek. Ya, proyek. Contohnya tadi program prioritasnya kan pembangunan kawasan ekonomi khusus KEK gitu ya. Kegiatan prioritas yang pertama itu membangun infrastruktur. Membangun infrastruktur dasar. Infrastruktur dasar itu kegiatan prioritasnya. Kemudian proyeknya infrastruktur dasar itu macam-macam. Misalnya ada membangun jalan nasional segmen A.
Itu dari Serang sampai ke Pandeglang, itu segmen A. Itu namanya proyek prioritas. Lokasinya di mana? Tadi ada di Serang sama di Pandeglang. Outputnya apa? Misalnya 100 km jalan nasional. Jadi dipandangin itu sama Bappenas. Kemudian kira-kira butuh duitnya berapa? Dia sampaikan ke Kemenkyu. Lalu Kemenkyu bersama Bappenas melihat ketersediaan anggaran. Ya. Lalu ketemulah rancangan pagu indikatif. Rancangan pagu indikatif. Dan juga akan ketemu beberapa kebutuhan belanja yang tidak masuk belanja KL, artinya tidak masuk indikatif. Dia maksudnya belanja non KL dan TKDD. Berapa nih dana desa kita? Berapa ini transfer khusus ke Papua, Papua Barat, Aceh, gitu ya. Kemudian berapa dana istimewa untuk daerah istimewa Yogyakarta, itu dihitung dulu. Kemudian setelah itu Bappenas akan mengintensifkan pertemuan untuk membahas rancangan awal RKP. Itu bentuknya macam-macam, ya. Pertemuannya ada dengan pemerintah pusat, ada dengan Pemda, ada dengan stakeholder. Misalnya melalui 2 instrumen pertemuan gede, namanya Rakor Bangpus sama Musrengbangnas. Rakor Bangpus sama Musrengbang. Ya. Itu berjenjang dari kabupaten, kota sampai nasional. Dan di situ ketemu dengan para pemangku kepentingan. Misalnya kita ada program, misalnya program apa ya, misalnya program pengentasan kelompok masyarakat termarginalkan. Misalnya kita ada programnya gitu. Kita pengen memberdayakan masyarakat termarginalkan. Termarginalkan itu dari sisi apa? Ekonomi sama sisi sosial misalnya. Pemangku kepentingan. Ya. Jadi jangan sampai kita merencanakan akan membuat berdaya suatu kelompok sosial, tapi kita nggak pernah ngajakin dia ngomong. Misalnya suku Baduy. Ya. Suku Baduy itu kita menganggap dia itu termarginalkan secara sosial. Nah, kita nggak pernah ngomong sama mereka. Kita cuma menyusun program, kita kasih ke mereka. Nah, itu nanti bisa terjadi penolakan. Maka dalam rancangan awal RKP, kalau bisa yang kayak gitu-gitu itu kelompok-kelompok sasarannya diajak ngomong. Kita tanya, kamu kesulitannya apa? Kamu keluhannya apa? Apa yang bisa kami bantu? Gitu ya. Dan sampai kita membicarakan nasib orang, tapi orang itu nggak pernah diajak ngomong. Ya. Kemudian ada lagi tahap berikutnya, penetapan rancangan awal RKP dan pagu indikatif. Setelah ketemu dengan berbagai pihak tadi, nanti dibetulin lagi ya informasi-informasi mengenai KEM, PPKF, rancangan awal RKP. Nah, tadi kalau KEM, PPKF, rancangan awal RKP ada geser-geser, bisa jadi ketersediaan anggarannya juga geser-geser gitu. Kemudian rancangan pagu indikatifnya udah dihitung, kita bawa ke Menko Perekonomian. Dari Menko naik ke Presiden. Ya. Nanti Presiden mereview, kemudian mensetujui. Kasih tahu ke Bappenas kalau untuk rancangan awal RKP-nya. Ya. Kalau indikatifnya sampaikan ke Kemenkyu. Kemenkyu ngirim ke Bappenas. Nanti Bappenas sama Kemenkyu menyusun surat edaran bersama, kirim lagi ke KL. Ya. Pagu indikatif disampaikan ke KL melalui surat bersama Menteri Keuangan. Nah, tadi di sini kan sudah ada
apa tuh namanya, sudah ada musrengbang, rakorbang, ini di sini ada di F. Di G nanti ada lagi. Jadi musrengbang itu nggak cuma sekali, dia bolak-balik ya. Sebelum indikatif dan sebelum paku anggaran. Dia ada 2 kali. Ketemu lagi dibahas di sana. Ya. Kemudian teman-teman KL yang dapat paku indikatif, mereka akan bikin rancangan renja. Rancangan renjanya tadi melihat 3 hal. Renstra, rancangan awal RKP, dan paku indikatif. Jadi yang saya omongin bolak-balik ya. Nah, rancangan awal tadi udah di rancangan renja, nanti membuat kebijakan, program, kegiatan, sampai output dan lokasi. Lalu teman-teman KL menyampaikan kepada Bappenas, Kemenq, rancangan renja yang sudah dia susun itu, paling lambat minggu kedua bulan April. Harusnya sekarang udah selesai ya. Lalu ada trilateral meeting. Ketika 3 pihak ini bertemu, ya, mereka memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Ya. Kalau Bappenas itu pengennya sasaran yang ada di RKP itu harus linkit dengan sasaran renja. Artinya RKP itu kan cita-cita atau rencana nasional. Setiap kementerian itu harus memberikan sumbangsih. Kamu bisanya apa nih untuk mencapai RKP yang sudah disetujui Presiden? Misalnya Presiden bilang, program prioritas kita adalah mewujudkan swasembada pangan dengan membuat food estate, ya, membuat lahan luas untuk menjadi apa itu namanya pabrik makanan kita, bahan makanan kita. Itu ada di Kalimantan, food estate. Lalu tiap KL apa yang kami sumbangkan untuk mewujudkan food estate yang dicita-citakan Presiden? Itu teman-teman Bappenas, ya, sinkron antara RKP dengan renja. Kemudian pada level Kemenq kan senjatanya namanya paku indikatif, ya, paku indikatif. Nah, paku indikatif itu jadi acuan teman-teman Kemenq untuk melihat kamu angka-angka di renja indikatif ini apakah sudah melihat paku indikatif cukup atau kurang. Apakah kamu sudah menekankan kebijakan efisiensi dan efektivitas belanja. Misalnya kebijakan efisiensinya menekan belanja rapat dan rapat koordinasi, konsinyering atau rapat-rapat di hotel. Itu dicek nanti. Ada nggak kamu item rapat yang menghamburkan keuangan negara? Ya. Kalau sekarang dengan COVID itu keren sekali, dia bisa mendorong, membantu DJA untuk efisiensi belanja negara di sektor rapat. Sekarang yang rapat di hotel kan sedikit banget, malah jarang ya. Dulu sebelum ada COVID, kalau kalian main ke hotel, itu pasti kalian akan ketemu kan yang apa itu namanya papa-nama dari rakor Kementerian Pendidikan Budaya. Nanti samping lagi rakor Badan Sandi Negara, rakor banyak banget. Ya. Kemudian kalau KL itu pengennya, kalau di trilateral meeting itu pengennya usulan dia itu disetujui, usulan dia di renja disetujui. Kalau duitnya kurang ditambahin, itu pengennya mesti gitu, ya. Nah, kalau Bappenas itu KL itu sedapat mungkin mendorong atau mencapai RKP. Kalau Kemenq, DJA pengennya oke, kamu kinerja tinggi tapi duitnya irit. Jadi 3 kepentingan ini nanti didiskusikan di dalam trilateral meeting. Kemudian berikutnya nanti setelah ada TM tadi, Bappenas menetapkan rancangan RKP, ya, setelah mengakomodir hasil-hasil TM, kemudian dibawa ke
apa itu namanya, rapat pembicaraan pendahuluan rancangan RAPBN dengan DPR. Jadi DPR biasanya kasih masukan, sebaiknya gini, sebaiknya gini. Menkyu sama Bappenas itu hadir di situ. Setelah itu dimutakhirkan ketersediaan anggaran berdasarkan hasil TM, rancangan awal RKP yang dibahas di rapat pembicaraan pendahuluan gitu ya. Lalu Bappenas sama Kemenkyu menghitung ulang, mereview ulang alokasi anggaran tiap KL per program. Lalu dibuatlah rancangan pagu anggaran. Jadi rancangan pagu anggaran itu plafon tertinggi anggaran tiap kementerian yang dihitung berdasarkan ketersediaan anggaran dan masukan dari apa tuh namanya trilateral meeting dengan mengakomodir saran-saran dalam rapat pembicaraan pendahuluan dengan DPR. Jadi kalau semuanya udah tersaring di TM, kemudian di New Initiative, kemudian di rapat pembicaraan pendahuluan, itu pagu anggaran itu udah pagu firm, pagu yang paling jos, ya, versi pemerintah. Kenapa saya bilang versi pemerintah? Karena DPR itu waktu ngelihat itu baru ngelihat di rancangan RKP doang, dia belum ngelihat detail. Lihat detailnya kapan, Pak? Nanti pada saat membahas RKKL. Karena RKKL itu akan dibahas di komisi-komisi yang ada di DPR. Nah, lalu Menkyu, Bappenas menyampaikan KEM, PPKF, gitu ya, ketersediaan anggaran, rancangan akhir RKP, pagu anggaran itu ke Menkyu. Menko Perekonomian, ya. Lalu Menko itu menyampaikan Presiden. Presiden menetapkan rancangan akhir RKP melalui Perpres. Rancangan akhir RKP yang ditetapkan Perpres, yang selanjutnya kita sebut dengan RKP aja gitu ya. Itu nanti jadi pedoman menyusun nota keuangan dan RUU APBN. Juga akan dipakai oleh masing-masing KL untuk melakukan updating renja. Kan tadi renjanya masih rancangan renja yang dibahas di dalam trilateral meeting. Nanti setelah ada RKP, dia updating lagi. Ini sampai ini jam berapa ya sekarang ini? 8:30 masih ada waktu ya. Nah, kemudian, nah kalau sudah ada tadi apa namanya pagu anggaran, kemudian ada RKP, gitu ya, teman-teman KL nanti menyusun RKKL. Ya. Nah, kan tadi ada RKP, ada pagu anggaran, KL akan mengupdate renja. Lalu renja ini dipedomani dalam menyusun RKKL. Artinya kalau renjanya update, ya, update itu artinya dia sudah disesuaikan dengan RKP dan pagu anggaran, maka renjanya ini sudah sangat komplit untuk menyusun RKKL. Ya, jadi fokus pertama KL lihat renja. Ya, dengan catatan renjanya sudah diupdate ya pada RKP dan pagu anggaran. Angka-angkanya sudah sama dengan pagu anggaran. Harus sama. Kemudian nanti setelah selesai RKKL-nya akan dilakukan telaah oleh Kemenkyu dan Bappenas. Ya. Jadi apa itu namanya? Telaahnya itu akan lebih detail dari telaah renja KL tadi. Karena dokumen RKKL kan lebih detail dari renja. Fokusnya apa, Pak?
fokusnya hampir sama dengan tadi waktu telah Renja. Artinya teman-teman Bappenas itu fokus apakah yang dialokasikan di dalam RKKL itu sasaran yang dicapainya udah inline dengan Renja dengan RKP atau tidak. Kalau tidak inline, artinya rencana-rencana kita itu tidak memiliki sumber daya yang cukup. Nah, itu bahaya. Ya, kita banyak bermimpi tapi tidak mengalokasikan sumber daya yang cukup. Itu yang disebut dengan apa tuh namanya dulu menyebutnya tidak ada benang merah gitu, atau orang-orang di perencanaan gitu. Tidak ada benang merah antara perencanaan dan penganggaran. Nah, di sini Bappenas tugasnya adalah memberikan benang merah. Harus ada keterkaitan. Kemudian kalau Kemenq fokusnya tetap pada efisiensi dan efektivitas belanja. Ya, nanti dicek. Misalnya kita apakah belanja apa itu namanya non operasionalnya itu sudah tidak over budget, tidak ada kelebihan alokasi, gitu ya. Apakah sudah menerapkan kebijakan efisiensi nasional, misalnya di efisiensi nasional dibilang diberikan pembatasan honorarium kepada para pejabat negara. Nah, kita cek ada nggak alokasi untuk honorarium pejabat negara. Kalau ada, dia frekuensinya berapa? Jangan sampai lebih, misalnya. Kan kalau di aturannya itu tidak boleh lebih dari 3. Pejabat negara itu tidak boleh lebih dari 3 dalam 1 bulan. Ya. Berarti banyak dong Pak kalau gitu. Banyak. Dulu saya pernah disuruh gitu ya, nyusun SPT tahunan. Saya pernah disuruh nyusun SPT tahunan seorang pejabat negara gitu. Pas saya tengok itu gaji dia sebulan itu sekitar 5 juta. 5 juta, tunjangannya ya sekitar 30-40. Nah, dia dari honorarium itu, dia bisa dapat 40, 50. Gitu. Itu zaman dulu. Nah, menurut Presiden, menurut DCA, ini pemborosan ini, ngapain dia di honor-honor gini. Kan biasanya ada beberapa pejabat negara yang dia misalnya jadi Dewan Pengarah apa, Dewan Penasehat apa, komisaris apa gitu. Itu angkanya itu bisa lebih tinggi dari gaji dan tunjangan. Nanti DCA fokus di situ. Ada nggak yang menyalahi kebijakan nasional itu tidak boleh misalnya lebih dari 3 tim. Nanti dicek kemudian. Kalau ini sampai 40 berarti lebih dari 3 tim, ya. Lebih dari 3 tim. Hasil penelaahan itu menjadi penyusunan nota keuangan dan RUU APBN. Pak, kalau hasil telaahnya ada yang salah-salah gimana? Nanti disuruh betulin. Kalau KL-nya masih bisa betulin, silakan betulin. Jadi misalnya gini, tadi dari hasil efisiensi dan efektivitas ini, DJA bilang, ini kamu ada 500 juta, awalnya honor. Honornya itu honor terlarang. Kamu hilangin deh. Lalu kita bilang, Pak, oke Pak, yang 500 juta itu, saya akan menambah volume. Kalau kemarin itu saya rencana mendidik apa itu namanya dengan kartu kerja itu cuma 100 atau 1.000 orang. Nah sekarang saya mau nambahin jadi 100. Kemarin 1.000 orang, saya mau naikin jadi 1.200 Pak. Jadi yang 500 juta itu nanti larinya ke ini Pak. Nah ini nanti yang di mana trilateral meeting itu bakalan seneng ya, karena Kemenq itu dia mencapai efisiensi dan efektivitas belanja. Bappenas sendiri seneng karena apa? Nah ini sasarannya nambah dia, ya kan? Awalnya 1.000, sekarang jadi 1.200. Artinya target-target pembangunan itu makin cepat tercapai. Karena awalnya target 1.000, karena kita geser atau menemukan ada inefisiensi yang kita realokasi, kita bisa naikin target 200. Gitu ya. Nah, dulu saya pernah cerita sama teman-teman, di awal kayaknya pertemuan 1 atau 2, itu saya bilang dalam rangka memberikan quality assurance atau QA, RKKL itu
RKKL itu dilakukan ada 3 kegiatan. Pertama apa? Untuk menjaga QA-nya. Dulu saya pernah ngomong di apa? Pertama? Diteliti. Kemudian di review. Satunya lagi? Ditelaah. Nah, yang dijelasin di sini namanya telaah RKKL itu adalah step ketiga. Ini ketika kita berkomunikasi sama DJA sama Bappenas. Itu telaah. Sebelum ditelaah, dia sudah diteliti oleh Setjen, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, CQ, Biro Perencanaan Keuangan. Setjen. Setelah diteliti oleh Setjen, nanti direview oleh siapa? Namanya Ijen. Nah, dari hasil teliti dan review, barangkali ada salah-salah, nanti dibetulin. Setelah dibetulin, baru nanti ditelaah. Itu urutannya gitu. Tapi biasanya karena waktu nggak cukup, akhirnya paralel. Teliti, review, telaah bareng. Satu kali, truk gitu. Nah, saya kira itu. Kemudian yang ini saya lewatin aja. Karena sebagian sudah saya jelasin dan ini hanya garis besarnya, nanti teman-teman cek. Kemudian di sini ini menjelaskan bahwa telaah renja itu adalah bagian yang utuh ya, bagian yang utuh dalam apa tuh namanya penyusunan RKP sama renja. Artinya dia ada kontribusi terhadap penyusunan renja dan RKP pada level nasional. Ada 2 nanti ya, TM1 dan TM2. Dan walaupun di sini dibilang TM1 itu bukan berarti pertemuannya 1 kali. Ya, saya pernah ikut TM1 itu bisa sampai 5 pertemuan dengan Bapak. Jadi itu masih rangkaian TM1. Kan nanti di dalam TM itu kita bahas program kegiatan gitu ya. Nah, bisa aja untuk bahas satu kegiatan itu kita butuh sehari. Lalu dilanjut lagi hari kedua kegiatan A, kegiatan B. Jadi TM1 bisa berhari-hari, TM2 juga bisa berhari-hari. Tergantung kompleksitas dari kegiatan. Ya, ini kalau kegiatannya baru, dia butuh waktu yang lama. Tapi kalau kegiatannya ongoing, artinya tahun lalu sudah ada, kita hanya akan membicarakan hal-hal yang berubah. Kemudian hasil pembicaraan itu nanti dimasukin di dalam dokumen namanya CHP, catatan hasil telaahan. Nah, CHP ini nanti di-upload di suatu sistem yang web-based. Web-based itu kita bisa akses di internet. Kalian kalau googling nanti tulis Krishna Bappenas itu, nanti ada linknya. Nah, kita akan upload di situ. Yang di-upload ya, selain catatan hasil penelaahan, kita juga harus mengisi namanya struktur atau nomenklatur anggaran. Jadi kita nanti di sana nulis program kita apa, kegiatannya apa, program ini sasaran programnya apa, kegiatan itu indikatornya apa, targetnya apa, kemudian outputnya apa, lokasinya di mana, itu harus kita input. Ya, harus kita input. Itu yang nanti data-data itu menjadi masukan di dalam menyusun atau menghadirkan dokumen renja. Ya, jadi aplikasinya itu menghimpun informasi-informasi terkait dengan informasi yang harus ada di renja. Tadi kan di depan sudah kita bicarakan program, kegiatan, gitu. Sampai ke output, lokasi, sumber dana itu kita isi di dalam dokumen atau di dalam aplikasi Krishna. Nah, ini timeline-nya ya. Dari mulai adanya arah kebijakan prioritas nasional, kemudian ada paku indikatif ya. Nanti KL menyusun rancangan renja. Nah, nanti sebelum ada paku indikatif, teman-teman KL itu sudah mulai membuat rancangan awal. Jadi mereka sudah ngerjain awal dulu gitu ya. Biasanya kalau teknisnya kita menggunakan Excel dulu sebelum masuk ke Krishna. Karena Krishna itu kalau belum masa pengisian sama Bappenas itu dikunci. Kita nggak bisa masuk. Jadi di lock. Nah, selama masa di lock itu kita bisa ngerjain di Excel. Nah, kemudian nanti kalau paku indikatif udah keluar, locknya dibuka. Dibuka,
kita akan ngisi di Krishna. Jadi ngisi di Krishnanya itu tidak nunggu trilateral meeting selesai. Jadi sambil trilateral meeting kita sambil bahas Krishna. Agar ketika TM selesai, kita udah selesai ngisi Krishna. Karena ngisi Krishna itu lama ya. Ngisi Krishna itu lama. Harus ya butuh beberapa hari lah ya. Kalau kita cuma mengandalkan TM dulu, baru kita ngisi Krishna, waktunya nggak cukup. Jadi begitu dibuka, kalau paku indikatifnya, Krishna di lognya dibuka, kita langsung ngisi. Nanti perkara ganti kan kita tinggal ngedit. Ngeditnya nggak harus banyak. Gitu ya. Demikian, ini alurnya, teman-teman lihat di sini. Nah nanti, setelah ada TM1, range-nya itu kita kita update ya, kita update. Lalu Bappenas sendiri mematangkan RKP, Kemenq sendiri mematangkan baku anggaran. Kalau sudah ada baku anggaran, ada RKP yang disetujui oleh Presiden, maka teman-teman DKL akan mengupdate range. Setelah dia dalam proses mengupdate range itu nanti ada TM2. Trilateral meeting 2. Ya. Renja yang udah final nanti jadi pedoman untuk menyusun RKKL. Lalu teman-teman Kemenq berdasarkan update Renja tadi, mereka akan membuat paku alur. Setelah itu teman-teman di KL nanti akan mengupdate RKKL lagi untuk ke arah DIPA. RKKL-nya nanti diambil lagi sini jadi DIPA. Jadi Renja itu akan matang setelah paku anggaran, ya. Paku anggaran sebelum paku alokasi itu udah matang. Pak, kalau paku alokasi berubah gimana? Nggak apa-apa, nanti kita rubah lagi. Itu namanya perubahan Renja dalam tahun perencanaan. Ya. Kan kita udah ngetokin nih Renja di sini. Ternyata di paku alokasi geser dikit. Nggak apa-apa, kita rubah. Itu perubahan Renja di tahun perencanaan. Nah nanti di tahun berjalan kita masih bisa merubah Renja. Misalnya menggeser lokasi, melakukan percepatan prioritas nasional. Dan ingat, karena Renja itu hasil trilateral meeting antara 3 pihak, maka kalau kita merubah hal-hal yang disepakati di dalam trilateral meeting, maka kita harus mempertemukan orang-orang yang menyepakati itu. Artinya ada TM lagi, ada trilateral meeting lagi. Kita ketemu Bappenas, kita ketemu DJA. Waktunya masih ada ya? Masih ada. Kita lanjut. Nah, sekarang kita bahas mengenai apa sih yang dibahas di dalam TM1. Bentar, sebelum ke sini saya mau apa itu namanya? Mau absen dulu ya. Nah, sebelum saya lanjut barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo. Kalau kalian mau ada yang mau disampaikan. Bapak, izin bertanya ya Pak. Kan dalam penyusunan RKKL tadi kan udah ada timeline-nya tuh Pak. Dari misalkan review bulan Februari dan lain-lain. Nah, apakah mungkin pelaksana itu meleset dari timeline yang sudah ada? Kalau mungkin itu alasannya kenapa ya Pak? Ini pertanyaannya. Pak, mungkin nggak timeline tentang itu bergeser? Sangat mungkin sekali. Sangat mungkin. Yang nggak bergeser itu cuma beberapa hal kalau saya amati. Pertama, yang nggak geser itu adalah pembacaan nota keuangan Presiden di DPR. Itu pasti tanggal 16. Itu nggak mungkin geser. Artinya, paku anggaran itu harus ditetapin sebelum Agustus. Agar RKKL-nya bisa kita hadirkan di bulan Agustus. Ya kan? Ini kalian jumlahnya 28 kan? Kok ini ada 30 ya?
Ada yang double device, Pak. Double device. Oke, jadi yang nggak mungkin geser itu pertama pembacaan nota keuangan itu nggak mungkin geser. Ya. Kita lihat di tabel ini. Sorry ini ya. Mana ya? Ini enggak, ini template-nya kurang lengkap ya. Kalau kita ngomongin RKKL nanti mungkin lebih lengkap. Coba di belakang itu kalau gimana ya? Saya pernah itu, oh di kemarin ya, yang indikatif itu ya. Jadi yang nggak mungkin geser tadi pembacaan nota keuangan pasti tanggal 16 Agustus. Otomatis Kementerian harus bikin RKKL sebelum itu, ya. Kemudian yang nggak geser lagi itu penerbitan JIPA pasti sebelum 1 Januari. Umumnya itu 30 November. Ya. Kenapa 30 November? Karena agar pemerintah itu mempunyai waktu untuk melelang kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan pemerintah di Januari. Kan proses lelang itu sekitar 1 bulan, ya kan? Jadi misalnya di tanggal 1 Januari kita masih butuh makanan buat napi nggak? Butuh kan? Napi-napi yang ada di penjara itu butuh makanan nggak? Di tanggal 1 Januari, tanggal 2 Januari. Butuh kan? Nah, kebutuhan mereka itu harus kita lelang sebelumnya, 1 bulan sebelumnya. Makanya tanggal November itu kalau kita lihat itu JIPA udah disahkan. Agar pemerintah bisa belanja, melakukan lelang di bulan Desember. Sehingga kebutuhan 1 Januari dan seterusnya itu enggak ada. Kalau kita ngeluarin JIPA itu di tanggal 30 November, 30 Desember, kita akan kehabisan, akan ada waktu lag di awal tahun. Ya. Itu yang dulu sering terjadi di kantor pemerintah. Jadi kalau kalian ke kantor pemerintah dulu, di bulan Januari orangnya masih leha-leha, dia duduk-duduk gitu. Dia melayani bilang, Pak maaf ATK-nya belum ada gitu. Organisasi pemerintah mau melayani bilang ATK-nya enggak ada. Itu karena dia telat melakukan lelang. Ya, nah sekarang itu nggak mungkin terjadi karena kita udah mitigasi. JIPA itu dikeluarkan di bulan November. Ada waktu 1 bulan untuk proses PPJ. Ya. Jadi sangat mungkin geser. Terutama pada kondisi-kondisi saat situasi politik itu tidak stabil atau dinamika ekonomi politik itu nggak stabil. Contohnya kita baru ganti presiden, kan ada transisi itu dari presiden lama ke presiden baru. Otomatis arah kebijakannya itu nggak di Desember, nggak di Januari, bisa aja dia di bulan Februari, bulan Maret, akhirnya baku indikatifnya mundur. Ya, baku indikatifnya mundur. Kemudian kita udah punya baku indikatif, misalnya indikatif di bulan Maret gitu. Ternyata ganti presidennya itu di bulan Mei. Presiden baru datang. Nah, presiden baru datang, daripada dia visi misinya ketinggalan, kita tunggu. Siapa tahu presiden baru itu punya ide-ide yang belum masuk, yang harus kita elaborasi di baku anggaran. Itu bisa kita tunggu. Di beberapa event tahun-tahun yang lalu itu bisa geser. Jadi akhirnya baku anggaran itu mepet ke Agustus. Karena mepet ke Agustus, kementerian hanya memiliki waktu yang beberapa yang sempit untuk menyusun RKKL. Nah itu biasanya kalau ada potensi-potensi yang kejadian seperti itu, Bappenas sama Kemenku itu sudah ngasih tahu dari awal. Dia bilang situasi politik kita seperti ini, situasi ekonomi kita seperti ini kemungkinan-kemungkinannya, maka kalian harus siap-siap. Kalian harus siap-siap. Siap-siapnya apa? Walaupun Bappenas belum minta, BCA belum minta, kita harus mulai ngitung. Kita harus mulai ngitung. Sehingga sewaktu-waktu ada turun baku indikatif, turun baku anggaran, alokasi anggaran, kita udah siap-siap untuk menyesuaikan. Kan sebenarnya kalau boleh
kita lihat tuh ya, misalnya paku anggaran segini gitu. Apakah kita nyusun semuanya ulang dari awal? Enggak. Kan kayak pemeliharaan, melihara mobil, bayar gaji, kita udah tahu semua itu. Data-datanya udah ada semua. Yang perlu kita sesuaikan itu apa? Kegiatan-kegiatan yang sifatnya strategik terkait dengan isu-isu yang diusung oleh pemimpin baru, politik baru, gitu ya. Itu aja. Tapi kalau kayak misalnya kita rumah panti sosial di bawah Kementerian Sosial, apakah dengan ganti presiden terus kita tidak akan mengasih makan jompo, yatim piatu yang kita pelihara? Mereka tetap kita masih makan kan? Itu angka-angka baseline. Angka-angka baseline itu tetap kita keluarin siapapun presidennya. Kita tetap bayar listrik. Yang kayak gitu-gitu bisa kita kerjain dulu. Nah, nanti yang sifatnya strategik, krusial, itu nunggu arah kebijakan, pokok-pokok kebijakan fiskal. Jadi nggak semuanya itu tergantung pada informasi-informasi. Mudah nggak maksud saya? Mudah, Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Saya izin bertanya, Pak. Boleh, enggak? Di slide ke-7 kan, Pak, ada dijelasin Bappenas itu menyampaikan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan yang telah disetujui oleh Presiden kepada KL, Pemda, dan pemangku kepentingan pembangunan. Pertanyaan saya itu, Pak, pemangku kepentingan pembangunan itu contohnya siapa ya, Pak? Terima kasih, Pak. Ya. Tadi kayaknya udah saya sampaikan di depan, mungkin kamu kelewat aja. Pemangku kepentingan itu banyak. Misalnya dia itu misalnya investor, ya. Jadi nanti ada rakor bank pus, ada musrembang, itu melibatkan semua orang-orang. Jadi kita bilang arah kebijakan presiden tahun depan adalah pembangunan infrastruktur dasar di daerah-daerah pedalaman. Nah itu investor jadi dengar, oh dia akan infrastruktur ya, iya. Kan nggak mungkin si PNS itu ngerjain bikin tol sendiri, nggak mungkin ya. Dia pasti menggunakan perusahaan konstruksi gitu-gitu. Jadi pemangku kepentingan itu macam-macam, dunia industri, kemudian para pengamat kebijakan, para universitas, konsultan manajemen, masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan. Misalnya di pembangunan kita ada di Indonesia itu LGBT kok makin tinggi misalnya. Kemudian waria itu di mana-mana. Nah, presiden arahnya kita akan melakukan reedukasi kelompok masyarakat yang kayak gitu ya, kelompok LGBT misalnya, ada arahannya seperti itu. Nah, apakah kita membuat program untuk mereka, untuk masyarakat waria gitu ya? Kita tidak melibatkan para pemangku kepentingan di situ, kita libatin. Misalnya ada LSM yang bergerak di pemberdayaan waria, kita tanya sama dia, LSM, kamu kan selama ini mendampingi kelompok waria. Iya. Mereka itu tersisih dari pergaulan masyarakat. Iya. Nah, selama kamu interaksi dengan mereka, apa yang mereka perlukan? Kita tanya sama dia. Ya, kita tanya. Jadi, kelompok-kelompok masyarakat itu harus diajakin ngobrol juga agar program kita itu tidak mubazir nanti. Kita tepat sasaran. Kita mau meningkatkan kesejahteraan petani. Ya, misalnya petani atau nelayan. Lalu kita bilang nelayan itu biar ekonominya meningkat, kita harus berikan mereka perahu tempel. Kalau kita cuma ngomong sendiri, nggak masalah itu. Misalnya kita merencanakan, kita akan belikan mereka perahu tempel dan jaring-jaring, kemudian alat-alat menangkap ikan dan sebagainya. Tapi kita nggak pernah ngajak ngomong sama mereka. Ternyata kelompok masyarakat pesisir ini dia punya pandangan adat sendiri. Dia misalnya saya itu nggak boleh menggunakan. Saya selama ini nggak pakai perahu tempel karena ada kepercayaan yang kami pegang bahwa kami itu oleh nenek moyang kami tidak boleh melakukan ini. Dan itu harus kita dengerin dari pemangku kepentingan. Misalnya tadi kelompok masyarakat adat dan sebagainya. Gitu ya. Itu namanya budget partisipatori. Ya. Jadi
membangun partisipasi dalam penganggaran. Itu penting banget. Karena kalau kita merencanakan sesuatu, menganggarkan sesuatu, kita mengajak keterlibatan orang yang akan terkait dengan program kita, maka dia ada sense of belonging, ya, sense of belonging atau rasa memiliki. Jadi si kelompok waria tadi atau nelayan tadi ketika dia diajakin ngomong, programnya jalan, lalu dia dalam hati berpikir, dulu kan waktu bikin itu saya diajakin ngomong, maka saya harus jadi bagian dari sukses dari program pembangunan. Kalau kita tinggalkan, mereka hanya akan jadi kelompok nyinyir, ya, kelompok nyinyir. Jadi pemerintah ngapain gitu, nanti dia gitu ya. Nah, itu yang kita hindari. Sedapat mungkin merangkul kelompok-kelompok yang jadi sasaran. Bisa dipahami ya, Almira ya? Esther, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Esther, iya. ya tadi Esther ya. Termasuk dari universitas, Esther. Di universitas itu ada kelompok-kelompok akademik, profesor, doktor yang bergerak di pusat-pusat studi, ya. Mereka itu kadang melakukan riset, lalu dia nemu hasilnya seperti ini. Nah, di musrengbang itu nanti dia akan ngomong, Pak, menurut riset kami, kalau Bapak menentukan dana desa atau melakukan transfer dana desa setahun 3 kali itu nggak cocok. Kenapa nggak cocok? Karena karakter masyarakat desa itu seperti ini. Harusnya proses distribusinya itu dilakukan misalnya tiap 2 bulan karena transaksi di kampung itu seperti ini. Nah, itu nanti jadi masukan di RKP. Oh gitu toh? Iya Pak, kami udah riset di 5.000 desa. Nah, universitas itu punya informasi seperti itu. Ya. Ada lagi? Nggak ada ya? Kalau nggak ada saya lanjutin. Nanti boleh nanya lagi di. Saya izin. Oh ya, nanti aja. Oh boleh. Ya. Oh ya. Ini ada pertanyaan yang agak liar sih Pak. Ini di trilateral meeting itu ada nggak sih Pak pihak yang kedudukannya lebih tinggi supaya kalau ada perbedaan pendapat itu dia bisa mengungguli gitu Pak? Atau memang ketiga pihak itu porsinya sendiri gitu Pak? Yang kedudukannya sama. Kedudukannya sama, tapi koordinatornya teman-teman Bappenas. Kedudukannya sama, teman-teman Bappenas sebagai koordinator. Nah, nanti tergantung kan rakor Bangpus itu termasuk proses trilateral meeting itu nanti pertama kumpul dulu semuanya, misalnya dari wakil-wakil kementerian kumpul. Nah, itu biasanya yang ngomong Menteri Bappenas langsung. Menteri Bappenas langsung kumpul, lalu dibagi arah kebijakan di bidang SDM dan kebudayaan itu kayak gini. Arah kebijakan di bidang ekonomi, perdagangan dan industri seperti ini. Lalu Menteri Bappenas nanti ngomong. Nanti hari kedua untuk bidang ekonomi, industri dan perdagangan akan dibicarakan dipimpin oleh Menko Perekonomian. Jadi Menko Perekonomian harus berikutnya mengkoordinasi. Lalu Menko Perekonomian bilang terkait dengan arahan untuk mengembangkan kampus Indonesia Merdeka, kita akan melakukan trilateral meeting. Hari pertama yang ketemu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bappenas, sama sama DJA. Hari kedua yang ketemu nanti Menteri Agama, Menteri Bappenas, Kementerian Agama, Kementerian Bappenas, Kementerian ini. Jadi dibagi. Jadi pertama gede dulu, dikerucutkan, baru TM-TM-nya. Nah, di dalam TM itu biasanya yang memimpin itu eselon 2, direktur. Nanti dari kita, utusannya, delegasinya bisa eselon 2, bisa eselon 3, umumnya eselon 2. Nah, di situ, karena yang pasti, karena sebagai incas adalah Bappenas, biasanya pejabat-pejabat tinggi mereka itu hadir. Nah, karena dia hadir, dia nanti yang menjadi pemimpin rapat, dan sebagainya. Itu ya, Lutfi ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ya. Kasih ya. Nah, kita lanjut. Tadi sampai mana ya? Ini ya. Saya boleh tanya.
Ya, boleh. Lebih. Ini Pak, tadi kan ada dikatakan bahwa Bappenas itu kan menentukan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan ya Pak. Yang kemudian itu disampaikan ke Presiden. Nah, pernah nggak sih Pak terjadi penolakan atau nggak keberatan dari Presidennya atas tema yang diajukan gitu Pak? Nah, Presiden sama Bappenas itu udah seperti dua jari ini, ya. Sebelum dia ngusulin, mereka udah ketemu terus. Gitu. Jadi potensi apa tuh namanya? Potensi ditolaknya itu sangat kecil sekali. Jadi sama seperti kalian nanti di kantor. Kan bos kalian bilang, bikin ini ya. Nah, sebelum bikin dia akan cerita banyak kan. Ini bahannya, ini arah kebijakannya, ini apa. Itu udah ada. Gitu. Jadi tinggal meramu, mengelaborasi gitu. Setelah final baru naik. Paling presiden nambahin beberapa hal. Ya, misalnya dulu presiden terpilih dia ngomong tentang nawacita. Nawacita itu ada banyak gitu ya. Misalnya ada membangun Indonesia dari pinggiran, menghadirkan Indonesia dalam berbagai perlindungan hukum. Nah, itu kan diterjemahkan sama Bappenas. Sama presiden kalau kunjungan kemana kan dia ngomong gini-gini, itu kan ada tim protokol, kemudian tim presiden yang mereka itu mencatat apa yang dijanjikan presiden, apa yang diomongin di mana gitu ya, arahan di beberapa rapat dan sebagainya itu dielaborasi. Jadi kalaupun ada yang tidak sesuai itu tidak mayor gitu, minor aja, minor aja. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Jadi kalau kalian kerja nanti ya, apa itu namanya? Ketika kita bikin suatu dokumen kepada pimpinan, itu tidak hanya satu layer validasinya, ada banyak layer. Dari seorang pelaksana dia memetik, kemudian atasannya memverifikasi, mengarah. Jadi semakin banyak dokumen, semakin jenjang birokrasinya banyak, itu verifikasinya makin banyak. Cuma jadi makin lama. Kamu lihat deh, contoh pengumuman STAN. Pengumuman STAN itu parahnya ada berapa? Ada 4 kan? Jadi sebelum ada kalimat A, kalimat B itu sudah dicek. Misalnya dibilang menggunakan apa itu namanya? Menggunakan ini apa namanya? Website ini gitu ya. Itu sudah dicek. Ya, itu contohnya. Kan pada saat itu ditulis websitenya apa. Itu saya termasuk yang ngecek. Jadi saya disuruh review lah apa tuh namanya calon pengumumannya. Saya cek dulu pengumuman apakah websitenya benar, apakah isi websitenya seperti itu. Kita verifikasi terus. Nah kalau sudah diverifikasi nanti kita share. Ada parah dan sebagainya. Jadi untuk sampai ke level presiden itu Menko-nya sudah baca, sekretariat kabinet sudah baca. Makanya kan jadi lucu kalau kadang sudah nyampe presiden ada salah itu berarti pada saat verifikasinya itu ada yang beda. Ada yang beda. Nah, kemudian kita TM1 itu di minggu pertama Juni. Nah, biasanya apa itu namanya? Ini adalah TM yang paling berat indikatif. Karena ini membicarakan sesuatu yang masih ancar-ancar dan kita juga belum memiliki banyak informasi. Yang lebih sulit TM1 daripada TM2. Di TM1 nanti kita akan membicarakan program, kegiatan, output, komponen, lokasi, nilai sumber daya dan sumber dana. Nah, untuk menjawab ini yang saya tebelin ini, teman-teman harus membawa data dukung yang lengkap. Kalau misalnya program, kamu programnya apa? Ini Pak, kamu program itu? Iya. Soalnya ada di Renstra Pak, dibilang di tahun ketiga saya harus ngelakuin ini. Nah, detailnya itu namanya kegiatan ada di Renstra, maka Renstranya kalian siapin. Ya, kalau rancangan Renja memang iya orang itu yang dibahas, gitu kan. Kemudian dokumen rancangan RKP, ya untuk ngasih tahu sama Bappenas. Bappenas nih loh, aku kegiatannya ini cocok sama RKP yang kamu tulis. Kegiatan ini, kode ini. Kemudian surat paku indikatif, ini loh untuk program ini saya budgetnya segini, ini udah sama dengan indikatif. Jadi dokumen-dokumennya harus kalian siapin. Ya.
walaupun trilateral meeting itu kadang cuma 2 jam sampai 3 jam, kalian harus meyakinkan bahwa pimpinan kalian itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bappenas dan DCA. Nah, biasanya kalau saya itu bikinkan untuk pimpinan dulu, saya paling 15 halaman bikinnya. Nah, 15 halaman itu pokok intinya saja. Tapi nanti saya bikin bisa sampai 50 halaman slide untuk menjelasin yang 15 ini. Misalnya di 15 ini saya bilang sumber pendanaan. Sumber pendanaan kami rupiah murni, ini gitu. Kita tulis gitu doang. Nah, nanti saya jelasin. Pinjaman luar negeri, kan ditulis misalnya pinjaman luar negeri itu 100 miliar. Nah, 100 miliar ini kita jelasin. Kita bikin slide tersendiri yang hanya dipakai oleh pimpinan kita. Kita jelasin misalnya pinjamannya dari World Bank, nomor loan-nya segini, ditandatangani segini, digunakan untuk ini, tahun ini kita sudah nyerap segini, sudah kita taruh di Reksus nomor segini. Itu kita jelasin. Jadi ketika DCA nanya, ini mencairkannya melalui Reksus ya? Iya, Reksusnya nomor ini. Itu udah clear. Jadi ketika ditanya, Bappenas dan DCA yakin bahwa ini sudah siap jalan. Gitu ya. Kemudian berikutnya, fokus. Fokus ini tadi sudah saya sampaikan, nanti kalian baca sendiri. Ini terkaitan dengan sasaran. Kemudian kalau DCA itu fokus terkaitan dengan kesesuaian usulan anggaran, angka-angkanya, gitu ya, nomenklaturnya, dengan yang ada di renjang dan paku indikatif. Misalnya nama programnya, ada beda atau tidak? Kalau beda kenapa? Nanti ditanyain. Ya. Misalnya merubah nama program itu harus disepakati di trilateral meeting. Kita nggak boleh merubah dengan semena-mena. Ya. Kemudian kesesuaian antara kegiatan, output, dan komponen, hubungan logis antara output dan outcome. Ini yang dulu saya singgung di dalam konsep logic model yang saya jelasin. Tugas KL adalah jelasin, ngasih data dan informasi. Makanya saya bilang datanya harus komplit, kalian siapin. Tidak harus di-share semua di situ. Ya. Tapi ketika pimpinan tanya, ada di jananya, apa itu namanya, kita udah siap. Nah, kalau di trilateral meeting, itu kita harus jaga etik. Harus di trilateral meeting. Ya. Kalau misalnya kalian nanti jadi tim renjang, yang berangkat itu eselon 2, direktur, kalian jadi tim beliau. Nah, kalau mau jawab, sebaiknya minta izin sama beliau. Ya, jadi misalnya Bappenas nanya, ini apa tuh namanya, program ini kegiatannya di mana, lokasinya di mana. Sebenarnya kalian tahu, karena kalian yang bikin bantayang bilang. Tapi kalian diem aja. Kalian bisa kasih tahu pimpinan kalian pakai surat, pakai apa, kertas kecil atau ngasih catatan yang sudah kalian bikin. Nanti beliau menjawab. Kalau kalian mau jawab, minta izin. Pak, mohon izin menambahkan penjelasan Bapak. Ya. Ini bukan sesuatu apa namanya. Bukan sesuatu yang tertulis di dalam undang-undang, tapi ini masalah etika. Masalah etika. Karena saya beberapa kali nemu ada anak-anak itu kadang keceplosan, jadi dia menjawab, bahkan kadang menyanggah yang dijelasin oleh pimpinan. Pimpinannya jelasin dikit gitu ya. Apa tuh namanya? Dia jelasinnya kemana-mana gitu, sehingga menjadi sangat teknis. Ketika sangat teknis itu disepakati itu bahaya juga gitu ya. Bahayanya maksudnya itu membuat kita susah di kemudian hari. Kayak misalnya dulu, ini cerita dikit ya. Waktu rapat di Komisi 11, itu bahas tentang pinjaman luar negeri. Pada saat itu ada anggota DPR nanya ke pimpinan kami eselon 1 nanya apa itu namanya tentang pinjaman luar negeri. Saya tahu karena saya yang memproses pinjaman luar negeri itu, kemudian sampai dia jadi loan agreement, sampai kita ketemu sama lender gitu ya. Saya udah kasih bahannya sama beliau kan, sama beliau ketika dia dijawab. Tapi sama beliau itu nggak dijawab di situ. Waktu di mobil saya nanya, Pak, kenapa Bapak tadi nggak menjawab pertanyaan dari anggota ini, Pak? Dia bilang, Dan, kita itu kalau menjawab harus lihat situasi. Sekarang kamu baca koran,
situasinya sedang tidak menyenang, atau tidak kondusif untuk membicarakan pinjaman luar negeri. Kamu lihat tadi di balkon ada wartawan dari Kompas, dari apa. Jadi kadang pimpinan kita itu diam atau menjawab itu dia mempunyai pertimbangan. Ya, makanya saya bilang kalau kalian ketemu di situ, trilateral meeting dan sebagainya, rapat di komisi, kalian lihat situasi. Jangan saya tahu, saya jawab gitu, jangan. Pokoknya kalian harus koordinasi sama pimpinan-pimpinan kalian, ya. Begitu tuh, terus saya di dalam hati berpikir, ternyata ketika kita memiliki informasi tertentu, kita tidak harus sampaikan pada kesempatan. Kita harus tunggu momen. Dan orang yang mempunyai kejelian untuk mensiasati itu adalah orang-orang dengan experience tinggi, dengan kematangan negosiasi yang tinggi. Dan dia memahami situasi, dia melihat siapa yang hadir, dia lihat potensi berkembangnya isu yang bisa menyesatkan masyarakat, gitu ya. Jadi dia bisa menganalisis seperti itu. Dan itu adalah orang-orang yang mempunyai pengalaman, bukan kita yang baru kerja setahun 2 tahun. Ya. Oke, kita lanjut. Apa aja yang dibicarakan, yang dilihat nanti ada aspek administrasi, kelayakan usulan, desain, aspek kesiapan gitu ya, aspek lokasi dan pemanfaatan. Nanti teman-teman lihat lebih detailnya di sini. Kalau waktunya ini kan udah mau selesai ya. Kalau nggak cukup kalian boleh nanya di WA group. Kalau tidak saya jawab sekarang, mungkin nanti sore karena habis ini saya masih ngajar 2 kelas ya. Ngajar akuntansi ya. Jadi 5 aspek ini yang dilihat. Misalnya kelayakan, memastikan penandaan output, penandaan output. Pertama menghadirkan Indonesia, misalnya begitu. Lalu di kegiatan kita, misalnya saya Kementerian Tenaga Kerja, apa yang kamu lakukan untuk itu? Lalu di kegiatan saya, misalnya ada kegiatan pembekalan kesadaran hukum hak-hak tenaga kerja. Saya ada kegiatannya itu. Jadi tenaga kerja sebelum berangkat ke luar negeri itu ada semacam dikasih tahu, ini loh hukum yang melindungi Anda. Kalau kalian dilanggar, kalian harus hubungi ini. Nah, itu berarti mendukung nawacita nomor berapa. Itu ditandain. Nanti bikin tabelnya gini. Ya. Waktu di trilateral meeting nanti gini. Misalnya kegiatannya apa tadi? Kegiatannya misalnya pembekalan hak-hak hukum TKI. Itu nawacita sini. Nawacita 3. Kemudian janji presiden, misalnya dia punya berapa janji? Janji nomor 4. Gitu. Bentar, sirene berbunyi. Jadi gitu ya, harus dilakukan penandaan tagging sampai ke janji, prioritas, tematik, kemudian memastikan keterkaitan dan sebagainya. Kemudian di kesiapan kita harus yakin bahwa usulan itu siap. Jangan sampai sudah disetujui di tahun depan dia nggak bisa dilakukan. Membangun tol, kita harus siap bahwa tanah itu sudah dibebaskan. Tidak ada sandungan hukum. IMB-nya sudah keluar. Jangan sampai kita bangun gedung, ternyata IMB-nya belum keluar. Begitu kita bangun, dia daerah resapan. Nanti sama Pemda digusur atau di mana. Pemda itu berani loh gusur bangunan pemerintah pusat. Itu udah banyak kejadian. Kita bangun di Bogor, misalnya. Kita bilang, nanti IMB sambil berjalan. Begitu dibangun baru fondasi, Pemdanya bilang, nggak bisa, ini daerah resapan, kamu salah bangun. Akhirnya berhenti. Mubazir, duit miliaran menjadi tidak bermanfaat. Nah, ini hasil telaah dan tindak lanjut. Jadi, hasil telaahnya mungkin menyebabkan kita harus melakukan banyak-banyak perubahan, itu nanti kita tindak lanjuti. Kemudian di TM2 itu sama dengan TM1, tetapi dia lebih detail, ya, lebih detail. Bukan lebih detail.
dia akan berfokus pada beberapa hal yang belum clear di TM1. Ya, beberapa hal yang belum clear di TM1. Misalnya di TM1 ada rencana bangun gedung, kita bilang di situ. Tapi ini belum dapat clearance dari PU dan dari Dinas Tata Ruang. Nah, nanti di TM2 ditanya, mana sudah ada belum? Gitu ya. Oke, saya kira cukup itu. Ini dokumennya. Ini contoh dokumennya. Nanti ada catatan menurut lembaga, menurut keuangan, sama menurut Bappenas. Tindak lanjut yang disepakati ya. Misalnya, tadi tindak lanjutnya, kementerian harus berkoordinasi dengan Dinas Tata Ruang dan Kementerian PU untuk mendapatkan clearance mengenai rencana pembangunan misalnya apa gitu, laboratorium atau kantor. Nanti tanda tangan minimal eselon 2. Makanya saya bilang tadi biasanya yang memimpin direktur ya, eselon 2. Saya kira cukup itu. Ada pertanyaan sebelum saya closing? Ini udah lewat 2 menit. Nggak ada. Ya. Nggak ada. Satu. Si para pejabat negara itu rapat di hotel itu aja masing-masing, Pak. Masa iya mereka nggak punya ruangan rapat di situ, Pak? Terus jadi kan kalau misalnya kita rapat di situ di gedung kementerian itu kan jadi kita bisa lebih menghemat anggaran gitu loh, Pak. Ya, saya setuju sama Galih. Dan Galih juga sependapat sama Bu Menteri, ya, sama Bu Menteri. Jadi dulu rapat di hotel itu menjadi cara untuk meningkatkan kesejahteraan. Ya, saya pernah mengalami masa-masa itu. 2005 saya belum kerja. 2008, 2007 itu 2010 paling edan itu di 2010. Ya, saya dulu 1 bulan paling di rumah itu, di kantor itu paling 2 minggu. 2 hari dalam 1 bulan saya paling 2 hari, sisanya saya di hotel. Ya, pada saat itu kita uang dari perjalanan dinas lebih besar dari gaji kita. Itu terjadi di seluruh kementerian. Lalu Bu Menteri Keuangan pada saat itu sebenarnya ngapain sih kalian di sana rapat? Kenapa nggak di kantor aja? Lalu pada saat itu Bu Menteri, terutama di Kementerian Keuangan, beliau bilang, kalian dari situ dapat uang berapa? Segini. Saya akan memperbaiki skema remunerasi, gaji dan sebagainya. Kalian nggak usah nyari uang dari kayak gitu. Itu memalukan gitu kan. Akhirnya kita dikasih sistem remunerasi. Lalu benar kita bisa mengurangi rapat di hotel dan sebagainya. Sampai hari ini, saya udah hampir 5 tahun nih nggak pernah ke hotel. Karena kita ya sangat mencoba mengefisienkan fasilitas-fasilitas yang ada di kantor. Tetapi dalam hal tertentu, ke hotel itu penting atau perlu. Contohnya, ketika kita rapat dengan daerah, di mana kantor kita tidak mencukupi. Misalnya Kementerian Perhubungan, kantornya itu ada 1.000. Kantornya nggak muat kalau nampung 1.000, itu namanya rakor. Misalnya. Akhirnya mereka nyewa aula, nyewa hotel. Gitu. Itu perlu kayak gitu. Tapi momen seperti itu kan nggak banyak, ya paling setahun sekali atau 2. Jadi di hotelnya tetap ada dan kita harus selektif. Makanya sekarang kalau mau ke hotel itu harus ada surat pernyataan dari penyelenggara kegiatan yang menyatakan bahwa kantor sudah benar-benar tidak menampung. Kemudian di bawahnya itu ada kata-kata gini yang itu kadang menakutkan, dibilang, jika di kemudian hari diketahui terdapat kerugian negara karena kegiatan tersebut, maka saya bersedia dituntut di muka hukum. Nah, kalau Galih jadi kepala kantor, diajakin sama anak buahnya, bos kita rapat di hotel yuk. Lalu Galih membaca ini, nih dengerin nih, kalau ada kerugian negara saya dituntut di muka hukum. Kira-kira Galih mau ngizinin nggak, Lih? Kalau kantormu masih bisa, Lih? Enggak, Pak. Nah, enggak. Nah, itu salah satu cara untuk mengendalikan. Jadi kita harus termasuk ada pernyataan-pernyataan seperti itu. Nah, ada lagi dulu di tahun 2012 saya masih ingat itu ada pelarangan dari Bu Menteri agar kita itu nggak ke hotel sama sekali, rapat di kantor aja. Nah pada saat itu industri pariwisata itu langsung anjlok.
Karena ternyata pelanggan utama hotel itu adalah PNS. Ya, pelanggan utama hotel itu PNS. Jadi benar kalau PDB dan sebagainya itu kontribusi pemerintah itu tinggi. Di sektor pariwisata aja untuk perhotelan itu PNS itu luar biasa nyumbang. Maka akhirnya tidak dilarang tetapi dibatasi. Cara membatasinya seperti tadi, misalnya bikin surat pernyataan kantornya sudah benar-benar nggak cukup. Kemudian membuat pernyataan kalau nanti ada kerugian negara, saya bersedia dituntut di muka hukum. Gitu ya, Gali ya. Iya Pak, makasih Pak. Siap. Tapi sampai hari ini belum semua kementerian bisa seperti itu kali ya. Tapi yang lebih mending lah. Saya dulu kalau naik pesawat itu isinya itu PNS semua itu ya. Mereka mau kemana isinya PNS. Kalau Kemenq enak karena Kemenq itu kan kalau dulu mau ke daerah gitu ya, kita nggak ketahuan bahwa kita PNS karena dulu Kemenq seragamnya bebas. Kan kita baru berseragam itu di era menterinya Pak itu yang mantan direktur utama Bank Mandiri. Makanya seragam kita sama dengan Bank Mandiri. Kalau dulu saya kerja itu bebas, jadi pakai kotak-kotak, pakai bunga-bunga, pakai apa itu nggak ketahuan kalau kita PNS. Kita baru seragam setelah menterinya Agus Martowardoyo. Ya, Pak Agus Martowardoyo itu yang pertama kali meminta kita untuk menggunakan seragam. Sehingga kita kalau di hotel, di pesawat itu jadi kelihatan. Kalau zaman dulu kita seperti swasta. Tapi sekarang saya lihat hampir ya mayoritas lah KL itu udah bisa mengerem perjalanan dinas yang sifatnya nggak urgent, ya nggak urgent. Karena mereka itu sekarang sudah dibayar remunerasinya. Hampir semua kementerian sekarang sudah remun. Jadi mereka udah nggak tergiur dengan tambah uang perjalanan dinas 300.000, 500.000, capek doang, capek. Mending kita rapat melalui Zoom itu lebih efisien. Kita rapat di kantor itu lebih efisien. Ngerti maksud saya ya, Gali ya? Oke. Ada lagi teman-teman? Ini udah 9.20. Kalian mau kuliah nggak? Kuliah yang lain? Iya. Kenapa, Van? Tawa-tawaan. Kuliah lagi jam berapa, Van? 2 menit lagi, Pak. Oh, 2 menit lagi. 12 menit lagi. 10. Oh, 10 menit. Ya, ada yang mau tanya lagi? Boleh satu pertanyaan sebelum kalian saya, gabung. Pak, kalau gitu, Pak. Oh ya, boleh. Kan di trilateral meeting ya, Pak ya. Itu kenapa Trilateral sih, Pak? meeting. Itu kenapa nggak disiarin di publik gitu, Pak? Kayak via YouTube lah atau apa? Biar sama kayak DPR kalau lagi rapat gitu loh, Pak. Oh ya. Kalau menurut saya terlalu teknis. Kalau harus diketahui oleh publik karena dia istilah-istilahnya istilah-istilah teknikal di bidang penganggaran dan apa tuh namanya perencanaan. Nah, kalau mau go public, disiarin langsung itu yang musrembang aja. Jadi biar masyarakat paham program pemerintah itu apa, kemudian stakeholdernya siapa, itu lebih bagus musrembang. Ya. Dan kayaknya Bappenas juga sudah melakukan live untuk musrengbangnya. Kalian bisa lihat di YouTube, itu ada ya musrengbangnya. Itu ya Van ya. Saya kira itu dulu, nanti kalau mau nanya di WA grup ya, ini sudah kurang 10 menit, nanti kalian diomelin sama dosen setelahnya ya. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa habis Lebaran ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Selamat Lebaran, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama Lebaran juga ya. Mohon maaf lahir batin, Pak. Sama-sama.